Awas-awas bablas deh. Oh iya. Makasih. Besti, kita sudah memasuki wilayah podcast Duo Huru Hara. Laporkan. Selamat datang di podcast Duo Huru Hara. Izin bertanya, Dan, apa nih rencana yang akan kita lakukan hari ini? Pertanyaan bagus. Seperti yang kamu tahu, kita ini kan perkumpulan wanita-wanita high class. Misi kita adalah menjadikan kabupaten ini maju penuh dengan member sejati. Kemudian juga mensejahterakan wanita-wanita sosialita. Wow. Opini yang sangat hebat ya, Besti. Bahkan ya, komandan kita ini sampai rela menutupi identitas diri dengan topi ini. Sok tahu kamu. Kepala saya nyangkut. Tolongin dong. Nah, ini buat Aduh. saya. Poni saya lepek kan ini jadinya. Nggak bawa catokan kamu? Enggak lah. Saya kan berhijab. Oh iya lupa. Oke. Jadi ya, kedatangan saya hari ini, Len, saya itu mau memberitahu alasan hari ini kenapa kita berpakaian seperti ini. Sebenarnya adalah kita kan mau open member. Oh iya, Den. Iya ya. Pakaian ini memberitahukan bahwa kita bukanlah organisasi yang main-main. Siapnya mana? Siap dong. Siap. Alis yang cetar ini, yang melengkung seperti celurit, memberitahukan bahwasanya tekad kita itu kok melengkung? Ya tekad kita tebal seperti alis kita dong. Siap. Dan bibir kita yang merah merona ini menandakan bahwasanya tekad kita juga menyala semenyala bibir kita. Siap. Tepuk tangan dulu. Siap. BTW ini member kita dari tadi mana ya kok nggak datang-datang? Waduh. Saya paling nggak suka ini sama orang telat. Oh iya. Emang ini Len? Saya nggak lagi ngundang instruktur senam loh sekarang. Bukannya kita senam masih minggu depan ya, Bes? Bener. Ibunya ini salah ini mungkin salah tempat. Siap, mohon izin menjawab. Saya ingin bergabung menjadi bagian perkumpulan sosialita wanita kabupaten. Oh, berarti bener yang ini, Besti. Ya sudah, Besti. Tapi ya, Bes, dilihat dari bajunya sama gerak-geriknya, tapi kayaknya dia ini bukan orang sembarangan kayak kita juga. Shh, ngawur aja kamu ini. Don't be scared. Orang kita ini juga bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng. Jadi gini ya, saya ini mau klarifikasi. Kita ini kan bukan organisasi yang biasa. Benar. Kita ini organisasi wanita high class. Jadi saya mau interogasi kamu lebih dalam dulu. Kira-kira kamu tahu organisasi ini dari mana sih sebenarnya? Ya siapa sih yang nggak tahu perkumpulan wanita kabupaten ini ya? Tentunya saya inisiatif sekali sih ingin gabung di perkumpulan ini. Belum tahu aja, Bes dia. Siapa kita? Bersama Sabrina, Bersama Valen. fokus personal branding, Tapi realita tak sebanding. hobinya flexing. Yapping and never be boring. Kami Duo Huru Hara. Tepuk tangan dong. Popmi berubah. Baru Popmi Lapar Time. Mie lebih kenyal, Chunky-Ball Jumbo. Rasa lebih enak. Popmi Lapar Time, puasin lapar time lo. Sudah. Oke. Karena ini siapa sih namanya? Karena kamu ini sudah yakin ya masuk sama kita ini yang high class. Jadi waktunya kita masuk ke sesi apa, Len? Ruang geledah. Ini berkas-berkasnya yang kamu kumpulkan kemarin ya. Saya baca dulu. Siap. Bener ini. Siap. Saya baca ya. Siap.
Kaila Zahra Tastaftian Elvirin. Siap. Dipanggilnya siapa? Siap cinta. Hah? Cinta. Coba Bentar, ulang bentar. lagi. Kaila Zahra Tastaftian Elvirin. Dipanggilnya siapa? Cinta. Bener Tak ini, cintanya Bu. di mana dulu? Coba kasih tahu dulu. Ya CINTA. Sudahlah. CINTA. Beneran? Iya. Beneran nggak apa-apa dipanggil cinta. Yaudah. Siap. Ya udah, saya juga nggak apa-apa karena orang tuanya ya Iya. yang ngasih nama sendiri. Coba dikenalkan dulu dirinya lebih dalam lagi. Saya kan penasaran, nggak mungkin kita ini nerima orang yang bohong-bohongan, ecek-ecekan. Kita harus tahu backgroundnya ya. Yuk ceritakan dulu. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Zahra Tastaftian Elvirin. Bisa dipanggil Cinta. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa. Saya dulu SD Muhammadiyah, SMP Negeri 1 Giri Banyuwangi. Cita-cita saya ingin masuk menjadi TNI Polri. Rumahnya di mana dulu ini? Belum disebutin tadi rumahnya di mana. Rumah saya Kemiren. Kemiren. Oh, Oke. Kemiren. Backgroundnya sih lumayan bagus ya. Tapi ini lebih penting daripada background. Yang membuat kamu yakin kalau kamu bakal diterima sama kita ini apa? Nanti saya tambah famous di sini karena emang sosialita banget gak sih? Yakin, cuma itu doang. Kalau famous doang sih, kita sudah banyak ya calon-calon yang biasa. mendaftar ke sini. Tapi kayak, Kemarin ponakannya Pak Prabowo mau bergabung. Tapi masih belum ada waktu ya buat kita interview ya. Oke, saya kemarin menjadi perwakilan dari Kabupaten Banyuwangi untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, paskibraka tingkat pusat. tingkat nasional. Siap, Yang di Istana Negara itu, siap. beneran? Iya, siap, bener. Yang dihadirin sama Presiden? siap. Bener. Paskibra nasional. Kenapa? Kalau kita terima, nanti dia ke istana, kita ikut dong ketemu Pak Prabowo. Oh, iya. Oh, jadi kamu itu paskibraka nasional ya? Ya Allah, badannya bagus ya. Pantesan loh, badannya bagus ini. Oh iya, tulisannya Paskib. Oh iya, Republik Indonesia. Iya. Gimana nggak kelihatan ya kamu ini? Oh, itu tur di Indonesia ya? Berarti udah kemana aja ini berarti? Oh ya? iya dong, kita sudah keliling mancanegara. Kamu jangan Kemarin ditanya ini ya. kita sudah keliling ke Mekah aja sudah 50 kali, 100 kali nggak kehitung ya. Wow. Makanya ayo gabung ya. Yang lain tawafnya pakai apa? Pakai kaki ya. Tawafnya Iya. pakai kaki keliling capek-capek, kita pakai helikopter. Wow, sosialita banget ini berarti ya. Makasih. Makasih ya, makasih kita udah sering dipuji. Iya, makasih. Nah, sekarang kan kita udah tahu dia bukan orang yang rendahan ya. Iya. Jadi Ternyata kita Ayolah. setara. selamat. Bu, ini belum Iya, jelasin. nggak apa-apa. Itu nanti bisa diatur ya kan? Benar. Bener Selamat ya, sekali. selamat ya sudah bergabung dengan kita Huru Hara. Terima kasih. Ya udah deh. Aturan di sini dijelaskan Valen. Oke. Sebenarnya aturan di sini tuh gampang Mudah. bisa, kecil. Yang penting ya kita itu harus memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi dan kekeluargaan. Benar. Contohnya, kalau kamu nanti ke istana sana, ajaklah kita, itu kekeluargaan. Gimana? Enggak gimana. Daripada Oh, ini oke, kan oke, emang oke. orangnya agak ini ya. Lihat, bajunya aja hijau gak nyambung kan? Oke. Jadi kita bahas aja ya prosesnya kamu menjadi seorang paskibraka ini kayak gimana? Apa harus bulu matanya setebal itu ya? Oh, jelas. Ini adalah identitas. Coba kita tunjukkan dulu ke kamera, kedip-kedip aja. Oke. Yang lain nonton pasti terpesona sama kita. Jadi, ketebalan bulu mata yang anti badai ini menandakan keimanan kita yang tebal dan anti badai Masya juga. Allah. Masya Allah. Terus jangan lupa ini nih, alis ini yang sangat tinggi, tebal, itu mencerminkan kita yang sangat tegas, disiplin, tidak sombong, Juga tidak mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. benar. Oke. Berarti cocok ya saya masuk ke sini nih. Bener. Cocok Cocok sekali. Oke. Yang pertama, ini bener kan? Paskibra gak bohongan kan? Siap, betul. Beneran. Jadi benar ya. Kaila Zahra Tastaftian. Kaila Sudah Zahra cinta saja. Ya udah Ya, ya, cinta aja. cinta aja. Cinta ini emang seorang paskibraka, calon paskibraka yang sebentar lagi
tinggal nunggu dipanggil aja sama pusat buat latihan di sana. Nah, Cinta, aku mau tanya nih, Bes, ya kan? Jadi, kamu kenapa sih memilih menjadi seorang paskibraka? Maksudnya kan sebelum kamu terpilih ini, pasti sebelumnya kamu entah itu mengikuti ekstrakurikuler paskibra atau yang lainnya, sehingga kamu juga masuk ke dalam seleksinya itu. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Maksudnya kan nggak semua orang itu punya ketertarikan di sana. Biasanya apalagi cewek loh. Cewek itu kan kayak, aduh takut panas, aduh nggak deh, kayak gitu. Tapi kenapa kamu memilih paskibra? Apa motivasi kamu memilih paskibra gitu loh? Jadi emang jadi paskibraka itu keinginan saya dari kecil kan. Kayak orang-orang di sekitar saya juga kebanyakan jadi paskibraka juga. Kayak kakak saya dulu pernah ikut paskibra, terus kakak saya yang tahun kemarin ini juga ikut. Kakaknya lagi. Nah, terus Kakaknya berapa sih? mama. Terus mama saya bude Oh, itu Bude. pernah jadi Paskibra juga. paskibraka provinsi tahun 94. Waktu bude-budenya. Waktu bude. Enggak sih dulu, maksudnya ini iya. bude saya. Sama kita dong. Iya dong, pasti. Jadi emang yang memotivasi itu lingkungan dari keluarganya Cinta Iya. sendiri ya. Tapi emang ada paksaan atau dorongan dari orang tua atau memang aku pengen juga kayak keluarga yang lain kayak gitu. Emang keinginan saya sendiri sih. Terus kayak support dari orang-orang juga, keluarga juga. Jadi saya kayak nambah, wah, aku harus bisa nih gitu. Tapi kayaknya kalau dari tinggi badannya kayaknya emang genetik ya. Ya, genetik. Dari keluarga tinggi-tinggi semua. Sudah itu memang jadi faktor ya. Coba saya ini ya. Ya coba kalau misalnya kita seleksi sama 10 orang paling kita masuknya Nomor 11. Kamu tahu aja Valen. Tapi menjadi seorang paskibraka ya yang lolos dalam seleksi nasional ini, kira-kira sebelumnya kamu itu memang ada pengalaman atau misal seperti kamu memang mengikuti ekstra paskibra yang pertama, atau memang dari sekolahnya kah yang memang basicnya itu taruna yang mewajibkan ya Iya. siswa-siswinya untuk bisa PBB, atau kamu itu sering ditunjuk jadi petugas upacara? Kalau pengalaman sih belum ada ya waktu itu. Emang saya sendiri ikut ekstra yang ada di sekolah. First Ekstra- time ini? Iya, saya first Berarti time. ini sama sekali belum ada pengalaman petugas First upacara. experience loh. Belum ada sama sekali waktu itu. Hebat. Debak. Terus emang didukung sama sekolah juga kan, karena emang brandingnya sekolah taruna. Iya. Oh. Sekolahnya di SMA Negeri 1 Giri ya? Berarti emang kamu emang udah ada tujuannya ya. Kayaknya aku mau jadi paskibraka, sekolah di SMA 1 Giri aja deh gitu. Atau kebetulan aja gitu? Kebetulan aja sih kayaknya. Oh, kebetulan Tapi aja. emang- Valen. Kita kebetulan di sekolah lain tapi nggak kebetulan dapet paskibranya. Iya, emang kebetulan gak dapet aja. Iya. Kita juga kebetulan nggak dapet tinggi badannya. Iya, kebetulan. Emang memanfaatkan tinggi badan sih waktu itu. Sombong dikit, tapi nggak apa-apa sombongnya dimaafin ya. Berapa sih tinggi badan kamu? Aku kemarin 171. Kalau tinggi badan kan pastinya waktu seleksi ini ada pengukuran ya. Itu tinggi badan maksimal atau tinggi badan minimal sama berat badannya itu berapa kalau diseleksi? Kalau diseleksi itu adanya persyaratan tinggi badan sih. Kalau yang perempuan itu minimal 165, maksimalnya 175. Kalau yang laki-lakinya itu minimal 170, maksimalnya 180. Untuk berat badan itu biasanya tinggi badan dikurangi 10 kilo aja. Itu rata itu dari 110 maksudnya. 110. 10 kilo. itu Maaf. itu rata itu dari yang kecamatan sampai nasional kayak gitu semua. Iya. Oh, Kayak rata gitu ya. semua. Terus kamu berapa tingginya, Bes? Tingginya ya segini, kalau saya 160 lah mungkin. Kalau aku sama Cinta ini jaraknya sedikit banget, paling cuma 20 cm. Ya, Sedikit-sedikit ya. sedikit Ya, banget. sedikit ya, sekali. sedikit ya. Sedikit sekali. Tadi saya berdiri di sampingnya paling segininya lah. Masih bisa masuk. Saya cuma Paling saya kalau misalnya di paskibra itu saya paling barisan belakang yang paling ngintil gitu. Kayaknya ya. Tapi BTW, anyway, best way, kami belum mengucapkan selamat ya, Oh Len, ya? iya.
selamat atas Oke, diterimanya terima di kasih, Paskibra terima kasih ya, terima kasih ya. Nasional. Besok kalau emang disebutin siapa yang motivasi, kami sebutin ya. Sabrina dan Valen Valen. disebutkan. Oke. Besok kalau misalnya tiket pesawatnya 01, Nggak aku apa-apa. aja. Dia nggak usah. Kita bisa pangku dong. Oh iya. Di sayap-sayap pesawatnya kan ada itu kosong. Waduh. Waduh, maunya Kayaknya sih bangku aja deh. di bangku pilot ya, sama kopilot. Sharing is caring ya. Tapi mengetahui kamu lolos seleksi itu, gimana perasaan kamu waktu itu? Wah, bangga banget sih pastinya, karena kan nggak semua orang bisa kayak Bener. gini kan. Bener. Ya pastinya bangga lah, orang tua juga pasti bangga. Waktu itu reaksinya kamu pertama kali nama kamu disebut kayak gimana? Kayak shock aja itu, kayak aku gitu. Karena emang dari awal itu nggak expect sih bakal sampai sekarang, kayak sampai pusat gitu, nggak Masa? expect. Cuma aku, maksud cuma gitu doang. Iya, karena emang Gini Sam. Hah? Aku? Saya gitu doang sih. iya Coba, beneran, gimana, coba beneran. Tapi waktu stream kemarin pas nama saya dipanggil, itu ya seneng sih, pasti kayak aku gitu, Bunda cinta gitu. Apalagi sama orang tua kan, kita nangis bareng-bareng berpelukan. Kalau Itu kan berarti kan perwakilan dari Provinsi Jawa Timur ya kamu ya? ya, ya benar. Sama satu lagi kemarin yang cowok ya. Jadi per provinsi itu emang cowok cewek satu gitu. ya yang dipilih satu pasang. Sama satu pasang cadangan juga ya? Ya, gitu. Itu berarti satu kabupaten ngirimnya berapa? Kalau kabupaten itu di provinsi ya. Ya. Waktu seleksi provinsi sih ngirimnya itu 2 pasang waktu itu. 2 pasang berarti 4 orang nih. Ya, 4 orang. Terus yang kepilih untuk provinsi ya 1. Oh, 3 deh, 3 pasang untuk dikirim ke pusat, Ke nasional. Oke. Hebat ya ternyata dia ya. Tapi kalau dari sepanjang itu pemilihannya, pasti kan prosesnya banyak juga, prosesnya kan sulit juga. Coba kita ini pengen tahu, kita kan siapa tahu kan Pak Prabowo lihat ini terus kita masuk Paskibraka jalur VIP. Jadi kita pengen tahu dulu prosesnya sepanjang apa, kayak gimana, seribet apa kayak gitu. Kisi-kisinya lagi mana? Oke, jadi kalau di aku sendiri, pertama itu di sekolah juga ada seleksi untuk tinggi badan sama berat badan aja. Terus itu kita dilatih, yang lolos itu, yang memenuhi syarat itu dilatih untuk ikut di kecamatan. Nah, di kecamatan itu lolos nih, kan ada yang lolos kan, itu nanti dilatih lagi untuk persiapan di kabupaten. Nah, di kabupaten itu ada sistem perankingan namanya, yang peringkat 1 sampai 3 itu bakal dilatih lagi, tapi pelatihnya sendiri, itu untuk persiapan ke provinsi, diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti seleksi provinsi. Nah, di provinsi lagi itu juga akan ada pemilihan, siapa yang diberangkatkan di Jakarta gitu. Dan saya salah satunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ribet ya prosesnya, panjangnya. Dari yang saya kira kan, saya ini selama ini hanya tahu proses yang di sekolah saja, kayak pemilihannya seperti apa, latihannya seperti apa setiap 17 Agustus. Itu baru rangkaian yang di sekolah sudah seribet itu, apalagi yang sampai nasional segini. Tapi dari rumitnya semua itu, semua proses-proses itu, menurut kamu yang paling menantang buat kamu tuh apa? Saat di tes kecamatan sih. Di kecamatan itu kan saya ini harus bersaing sama teman sendiri yang emang seperjuangan gitu. Iya benar-benar. Saingannya emang teman sendiri itu sulit banget sih menurut saya. Itu berapa orang dari sekolah kamu yang ke kecamatan? 40-an lebih kalau nggak salah dari sekolah sendiri. Yang lolos berapa? Yang lolos ada 16 orang, alhamdulillah. Hebat sih, 16 orang Dari dari segitu banyaknya ya. hampir setengah lah ya. Tapi emang susah kalau misalnya ngelawan teman sendiri, karena pasti akan ada perasaan ketika lolos, sedih juga ya, seneng karena lolos tapi sedih karena melihat temennya nggak lolos. Tapi kamu baik-baik saja kan sekarang ya, nggak ada teman yang iri-irian kan, saling support semuanya kan. Saling support semua sih, saya juga nge-support mereka. Hebat, SMA Negeri 1 Giri, Memang hebat. harus kita tuh saling support satu sama lain ya, Bes. Betul. Saya aja support sama dia, nggak tahu dia support saya apa enggak. Loh, saya selalu support kamu. Ini bulu mata kamu aja saya yang beli.
Makasih ya. Ya, sama-sama. Uang saya nanti dibayar di belakang aja. Nanti aja ya. Hmm. Jangan minum lagi. Tapi dari suatu banyaknya rangkaian tadi kan udah sekolah dulu ya? Iya, dari sekolah, sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, provinsi, sampai nasional. Di titik atau di tengah-tengah itu kamu ada nggak sampai bener-bener di suatu posisi yang kamu tuh ngeraguin diri kamu sendiri kayak aku bisa nggak ya kira-kira lolos, aku bisa nggak ya lanjut kayak gitu? Ada sih pasti, apalagi di saat jasmani. Jasmani itu kan butuh fisik yang kuat juga kan. Bener. Aku berpikir kayak pasti ada yang lebih dari aku fisiknya. Jadi aku sendiri kayak ngeraguin aku bisa nggak ya gitu. Dan ya ternyata dia bisa. Ternyata bisa, ternyata sampai di titik ini. Tapi setelah kamu ada keraguan itu, kamu ngerasa tapi nggak ngedon banget kan? Maksudnya kamu bangkit lagi kan? Enggak dong, justru dari itu aku berpikir kalau aku harus bisa. Nah, itu sikap yang harus diambil sama teman-teman semua. Jadi memang seorang paskibraka itu bukan hanya berani mencoba, tapi jangan sampai pantang menyerah ya. Iya, betul. Gimana sih? Ya bener kan? Iya bener. Intinya emang kuncinya tuh pantang menyerah ya. Karena kayak walaupun kamu sehebat apapun, tapi kalau menyerah ya udah nyampe situ aja. Iya, bayangkan aja kalau semisal kamu itu lari sekencang-kencangnya hampir nyampe, berhenti balik lagi. Kayak tiba-tiba, males. Capek, nggak dapat apa-apa malah. Iya, capeknya dapet, Hmm. nggak dapet apa-apa. Betul. Tapi kamu sempat ada ini nggak? Memang dari awal berharap semoga dapat nasional kayak gitu atau kayak kamu malah ya udahlah kalau misalnya nggak dapat nggak apa-apa kayak gitu. Kalau aku sendiri sih berpikiran jalanin aja dulu yang saat ini ada. Jangan lihat ke depan ataupun ke belakang. Ya mungkin boleh lihat ke depan ya sambil berdoa kan pastinya. Apa salahnya juga kan berharap. Tapi kalau dari orang tua saya sendiri bilang kayak nikmatin dulu masa ini karena emang nggak akan bisa diulangi lagi kan. Bener. Paskibraka cuma sekali seumur hidup. Iya. Gitu. Jadi saya nikmatin aja dulu saat ini. Saya jalanin apa aja yang emang harus saya siapkan. Paskibraka sekali seumur hidup dan kita melewatkan sekali seumur hidup itu. Ya. Sedih sih ya. Sedih. Buat adik-adik yang belum melewati masa itu, tolong disiapkan baik-baik ya, dipenuhi gizinya, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, semuanya Betul. dipenuhi. Kalau mau tanya-tanya kan bisa ya. Boleh. Kak Cinta ini ya. Follow IG ya nanti. Ya, follow IG-nya apa? IG ya. IG-nya apa? @KYLVRCNT. Kenapa ya Gen Z itu sukanya Singkat-singkat. username yang Betul. hmm. Kalau saya kan Felicia_JJJJ. Kalau saya si Saka juga ada kepanjangannya, si Sabrina Hairinisa. Dia juga disingkat-singkat ini tidak. Loh, tapi kan nggak serumit inilah. Tapi udah. Nah, sekarang kita balik lagi tadi kan kamu sempat ada masa-masa down-nya. Tapi di balik masa down itu pastinya kan banyak orang juga yang ngerangkul kamu, mensupport kamu. Kira-kira dari rangkaian proses semuanya itu tadi, ada nggak orang yang supportnya itu paling ini banget dari awal? Yang paling full. Ya orang tua sih pasti ya, keluarga emang mereka Allah support banget. Iya, Allah juga. Rohani tadi itu ya. Waduh, jangan dilupakan dong Rohani. Iya, Tuh kan betul. ya Allah. Ya orang Dia tua ya Allah. pasti, keluarga juga. Terus senior juga makasih banget sudah yakin kalau aku tuh bisa sampai saat ini. Sama-sama. Sama-sama. Tidak usah Tapi juga khawatir ya. sama Bang Bilva juga, dia emang support sih sampai sekarang. Kalau Bang Bilva ini siapa ini? Jangan-jangan. Loh, Bang beli bawang. Oh, bukan ya. bukan dong. Ini Bang Bilva. Bang Bilva Divara. Nah, Bang Bilva kalau nonton ini di-mention ya sama dia. Sudah dikasih makasih loh. Jangan lupa dibilang sama-sama. Ya sudah aku akhirin ya, sama-sama ya. Kalau pesan-pesan, nasihat-nasihat dari orang tua atau bunda gitu selama proses ini apa? Kan bunda nih katanya yang Iya. paling support kamu ya. Iya. Ayah juga sih, Oh, ya iya. orang tua lah. Iya, tapi kan biasanya kalau daughter and mother itu relationship-nya tuh bener-bener kuat kan, ikatan batinnya tuh kuat karena sama-sama perempuan. ya tetap jaga kesehatan sih, karena emang waktu itu aku emang seambisi itu loh ngikutinnya, karena emang kesibukan aku waktu itu cuman paskib aja. Ya tetap jaga kesehatan, kalaupun sakit ya istirahat dulu gitu.
apapun hasilnya ya terima, berarti itu yang terbaik untuk kita kan. Waktu itu pertama kali nih informasinya keluar. Itu informasinya keluarnya pengumumannya di mana sih? Untuk yang di pusat ini live stream. Oh, live stream. Jadi Iya. kamu nontonnya di rumah Di rumah sama Bunda. sama Bunda. Ayah Itu kerja. nontonnya bareng tuh. Iya. Reaksi bundanya kamu gimana? Dari awal itu udah kayak doa terus kan, apa aja udah didoain Al-Baqarah, gitu kan. Yasin, Al-Maksurat, Al-Maksurat Kayaknya Mazikir. Al-Quran juga dibaca semua ya itu. Semua Paham satu hari. 30 juz. Ya enggak juga sih. Bercanda-bercanda ya. Oh, bercanda. Ya pas dengar aku disebutin sama Kayla Zahra disebutin itu kayak ya langsung teriak histeris gitu gak sih, langsung nangis, langsung berpelukan Ya Allah, gitu. anakku kayak gitu. Ya kayak alhamdulillah Mbak gini-gini gitu. Langsung difoto nggak atau di SS, dibikin story, biasanya kan gitu ya. Enggak Bunda-bunda. sih, Oh, enggak sih enggak. kalau Oh, enggak. Ya, kalau Enggak. mungkin mama kita aja ya yang kayak Kayaknya gitu. beda ya. Mm-mm. enggak. Oh kan namanya Bunda, biasanya Oh Bunda itu iya, emang kayak- kalau kita kan mama. Iya. Kalau mama itu biasanya emang over proud. Iya benar sekali. Kalau bunda itu mendukung di segala sisi anaknya. Tapi apapun itu, intinya adalah ibu itu selalu membanggakan, mendukung apapun kondisi anaknya ya. Terima kasih seluruh ibu di dunia. Hello Siti dulu dong. Oke, kita lanjut lagi. Tapi kan Cinta ini masih siswa ya. Sekarang pas naik kelas 11. naik kelas 11. Jurusan apa ini? Gak ada jurusannya? Belum ada jurusan. Oh, belum ada jurusan ya sekarang Kayak ya. kelas 11 baru ada ya? Iya, Ini kan nanti. kamu masih baru mau. Mm. Jadi masih kelas 11, masih siswa. Kamu aktif organisasi apa aja ini selain Paskibra? Aku ikut batalion. Apa itu? Batalion itu kayak semacam yang megang satu angkatan, itu organisasi ketarunaan gitu. Batalion. Itu sih. Kalau mirip-mirip kayak ini ya, polisi sekolah mungkin? Beda? Beda. Oh beda. Beda, itu beda. Kalau ini lagi. lebih ke arah apa tujuannya? Ya yang kayak menghandle satu angkatan itu sih. Jadi Kalau misal ada acara apa gitu? iya, kalau seperti misal ada MBK ya? Nah, ketarunaan. kayak MPK ya? Ya mungkin ya. Tapi dari organisasi, kamu kan pastinya ikut Paskibra juga, terus belum fokus ke pelajarannya juga. Gimana sih caranya kamu itu supaya tetap menjaga rasa semangat kamu, supaya kamu nggak capek, menjaga energi, menjaga pokoknya segala sesuatunya itu tetap stabil untuk kehidupan kamu. Ya tentunya memanage waktu sih, benar-benar memanage waktu ya. Kayak bisa menempatkan ini tuh waktunya ini gitu. Juga kan pastinya untuk latihan sendiri kan menguras energi ya. Jadi kalau di rumah itu udah fokus rest aja, istirahat aja. Kalaupun mau ngelatih jasmani sendiri ya mungkin luangkan waktu sedikit aja, jangan terlalu dijos lah gitu jasmaninya. Oh, Kasihan oke. juga kan diri sendiri. Iya benar sih benar. Tapi untuk kalau latihannya sendiri gimana? Latihan Paskib itu kan kita tahu pasti, bahkan ini untuk nasional aja waktunya sampai 1 bulan kan kamu di karantina. Nah kalau organisasi Paskibraka artinya dia kan berarti latihannya rutin dong, itu terus latihan, itu terus latihan. Kalau latihannya ini, kalau boleh tahu kegiatan latihan rutinnya ini seperti apa detailnya? Kalau di sekolahku sendiri itu ada latihan rutin, Mm-mm. Kamis sepulang sekolah ataupun Sabtu. Kalau Sabtu ini jadwalnya nggak nentu ya, bisa pagi ataupun siang biasanya. Oh itu loh Len, yang biasa di apa yang kamu lihat tuh? Oh itu, iya biasanya kalau pulang sekolah itu ada yang keluar dari gerbangnya Semagang, baris lari kayak Biasanya kita ngelihat waktu beli tahu kocek Iya, di beli tahu depannya kocek di Semanggi depan. itu. Ya itu emang pemanasan sih sebelum kita latihan PBB, itu bakal lari dulu ya keliling sekitar situ aja sih. Tapi itu Bareng-bareng. banyak banget ya. Itu Iya semua anggotanya. semua yang ikut, yang dilatih. Rame banget. Ya, keren. Berarti emang generasi muda ini ya masih nggak kehilangan minat lah sama Iya. Paskibraka. Siapa sih yang hilang minat? Saya juga pengen walaupun kehalang berat berat badan, tinggi badan. Coba ya, aku tingginya 176, pasti sekarang aku menggantikan posisi kamu. 176 nggak masuk dong? Loh. 175 Ya, Oh, nanti pura-pura kalau ketinggian aja. juga nggak boleh ya? nggak boleh. Pulang. Tapi ada gitu. maksimalnya 175. Iya ada. Ya Len, kalau ketinggian nanti nggak usah pulang. Tapi bagi kamu sendiri, setelah kamu terpilih menjadi seorang Paskibraka, ada suatu makna nggak bagi kamu? Bagi kamu tuh kayak Paskibraka itu Apa? apa gitu? Ya pasti gimana ya, Paskibra itu ya
bermakna banget lah di hidup. Apalagi kayak kesibukan selama ini juga ya paskibra gitu kan. Pasti ada sangkut pautnya sama paskibra gitu. Jadi memang paskibra itu bisa dibilang sudah part of my life kayak gitu ya, Cin? Iya, karena emang yang membanggakan saat ini juga kan prestasi saya di paskibraka kan, jadi paskibraka juga. Emang kamu ini dari kecil passionnya di paskibra atau gimana? Enggak sih. Dari kecil. Ya siapa tahu kan keluarganya paskibra semua, jadi kayak dari kecil aku pengen jadi paskibra kayak gitu loh. Gitu. Iya, emang termotivasi dari keluarga ya. Terus kayak emang waktu itu SMA iseng sih awalnya kayak memanfaatkan tinggi badan aja waktu Ini itu. namanya iseng-iseng berhadiah. Betul. Kalau kita sudah nggak iseng, niat, nggak dapet lagi. Mau coba 100 kali pun nggak dapet. Nah, buat kamu ada nggak nih tips and trick buat adik-adik yang tahun depan mungkin mau mencoba menjadi seorang paskibraka juga seperti kamu? Karena kan ya jelas banyak ya masih yang ingin mencoba kesempatan ini. Siapa sih yang nggak pengen ketemu Iya. Pak Prabowo Apalagi katanya bawa bendera satu kali di Istana seumur hidup Negara? ya. Iya, Benar. sekali seumur hidup. Ya tipsnya itu jaga kesehatan sih, jaga kesehatan, terus jasmaninya juga harus tetap dilatih, PBB-nya juga, terus ya kesehatan lah pokoknya. Kalau badanmu tuh sehat, posturmu bagus itu bakal dilihat, apalagi looks juga kan. Oh, looks Gitu. itu ngaruh ya. Oh iya, mental juga. Kalian harus latih mental kalian juga sih di sana. Tapi kalau membahas soal mental itu pastinya juga kembali lagi ya backgroundnya dia di lingkungan yang seperti apa. Iya, Karena betul, lingkungan betul. itu sangat mempengaruhi mental. Tapi selama masuk di organisasi paskibra jelas dilatih dong mentalnya. Pasti dong, senior bakal ngelatih mental kita juga dilatih. Semuanya dilatih nanti sama senior. Ya makanya itu saya juga berterima kasih sama senior udah ngelatih. Sama-sama Cin. Sudah. Sama-sama nggak perlu dikasih. Oke. Sama-sama ya. Makasih ya, Kak. Iya, Makasih ya, iya. Iya sama-sama deh. Tapi ya Len, yang aku lihat nih, paskibra itu bukan cuman orang yang kayak ya udahlah petugas yang bawa baki waktu upacara bendera kayak gitu. Tapi bagi aku paskibra itu kan jelas-jelas orang yang usahanya tinggi sekali. Benar. Selain menjaga waktu untuk berlatih, menjaga fisik, latihan kan. Setelah itu juga menjaga psikisnya, menjaga batinnya, tapi juga menjaga pola makan. Bisa dijelaskan nggak sih tips and triknya Cinta ini kalau menjaga pola makan seperti apa? Karena pola makan jelas ngaruh dong nantinya Pasti ke yang dong, lain-lainnya. Pasti. Ya kalau jaga pola makan sih pasti ya nggak boleh makan pedas, terus nggak boleh minum air yang dingin-dingin, nggak boleh minum es, karena emang itu ngaruh banget. Ini pola hidup kita banget sih. Iya, makanya kita nggak lelah. Kurangi yang manis-manis juga. Waduh, aku sudah manis Saya nggak bisa sekali dikurangin nih, ini. nggak bisa. Terlalu manis. Ini Oke. sudah dari lahir manis ya. Iya benar. Coba ke dipanja dulu. Sudah. Nah, itu tadi yang bisa juga dijadikan acuan buat adik-adik yang mau masuk paskibraka. 2026 ya. Ya 2000. Jadi Next- apa next aja tadi yang generation berarti ya? yang harus dijaga tadi pola makan, pola Tidur. Istirahat juga, jasmaninya, terus mentalnya, rohaninya. rohani, jangan lupa rohani itu yang paling penting. Jadi Berdoa. setelah apapun yang kalian lakukan, usahanya sebesar apapun kalau tanpa doa, Tidak akan berbuah, sama aja. ya we never know. Yang terakhir ini setelah perjalanan kamu yang sangat panjang ini, Cin, perjuangan kamu yang sangat besar ini, Cin, Iya kak. bagi negara dan bangsa ini, Cin. Sudah. Kira-kira, Tolong. iya, Tolong. oh iya, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari perjalanan ini? Pelajaran sih banyak ya tentunya, kayak sejauh ini ya banyaklah perjuangan yang dilakuin kan sama saya dan teman-teman juga yang lain pastinya. Banyak lah kak, gak bisa diutarakan ya ini ya. Heeh. Di selatan kan ada. Apa dibaratkan? Timur kan? Ya banyak sih kak, gimana ya ngomongnya. Ya contohnya aja deh. Yang paling berharga yang Yang Unforgettable momen yang banget. kira-kira tuh kayak ini sampai tua nggak akan aku lupakan, sampai cicit, cucu, cecet akan yang aku ceritakan sampai aku capek. Apa coba pengalamannya? Pas
kita udah berjuang bareng-bareng sama teman-teman. Kita udah capek, seneng bareng. Terus momen-momen pas kita lolos sama enggaknya, terus kita ketemu banyak relasi baru, teman baru, itu gak bakal terlupakan sih. Pokoknya pelajarannya kayak gimana ya, manfaatkanlah waktunya saat ini. Kamu ngelakuin apa aja itu ya udah rasakan, nikmatin aja, karena emang gak bakalan terulang lagi. Jadi pelajarannya tuh menurut kamu di sini ya sekeras apapun dunia menghajar, kalau dihadapi bersama itu terasa lebih ringan ya. Kita nikmatin ya, enak gak enak, Enjoy kayak gitu. yes. Ini apa artinya? Lost. Lagi dong, kamu harus bisa. Ini apa artinya? Lost. Oke. Oke. Tapi denger ceritanya seru nggak, Len? Seru banget ya, seru banget. Terus berarti ini kamu udah siap dong ngajak kita ke istana? Ketemu Pak Prabowo, ketemu Mas Gibran. Terus nanti tidurnya di hotel bareng ya? Ya. Ya. Ya gimana ya jawabnya ya? Nanti kita jalan-jalan bareng. Hmm. Terus nanti Iya, pesawat oke. kalau emang kita duduk Jangan sebelahan. lupa dikenalin ke Pak Prabowo. Kita mau selfie paling depan sendiri. Ya boleh ya. Jadikan gabung sama kita. Kalau gabung sama kita kan solidaritasnya harus tinggi. Kalau nggak ada bulu mata nanti kita kasih. Jangan khawatir. Kalau make up, aku full set kalau make up. Skincare apalagi. Ya. Gimana? Mau ya? Ya, nanti ya. Coba nanti bilang ke presiden dulu aja ya. Bentar ya. Oh iya. Mau kemana, Kai? Bentar ya. Kai, jangan, Kai. Bentar ya. Kai, Kai, bentar. Oh, Bentar ya. Kai. Jadikan. Nanti Iya, calling bener. ya. Kai, jadi kan? Ya beneran apa enggak sih? Kok dia aneh banget sih? Aduh, kayaknya Gagal ini kita gagal ke istana negara deh, Len. Harus undang siapa lagi nih? Buat Gibran pemirsa sudah ya. pulang kemarin ya. Buat pemirsa yang di rumah yang masih butuh paskibra, barangkali paskibra versi mini ya, hubungi kita berdua aja. Ya. Saya Sabrina, Saya Valencia. kita duo Huru Hara pamit undur diri. Sampai jumpa. Indomie, bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Bukan dari negara Bangladesh. Ini Bangladesh. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Nikmat rempahnya, nyem-nyem-nyemek. Indomie nyemek Bangladesh. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu.